Baik, berjumpa kembali dengan Wishmed. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita masih akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi PSAS semester ganjil Matematika SMP khususnya kelas 9. Sebelumnya kita sudah membahas soal pilihan ganda nomor 1, maka kali ini kita akan membahas soal yang akurasi pertanyaannya masih di bawah 30%. Kalau kemarin yang persamaan yang ekuivalen dengan dan seterusnya itu adalah 27%, maka kali ini kita akan melanjutkan ke pilihan ganda nomor 2, yakni tingkat akurasi pertanyaannya baru mencapai 20%, artinya dari 30 anak yang mencoba menjawab, baru sebatas 6 anak yang menjawab dengan benar. Dan rata-rata waktu dalam anak menjawab pertanyaan tersebut adalah 1 menit 46 detik. Coba kita lihat kisi-kisi untuk pilihan ganda nomor 2. Pilihan ganda nomor 2, sebentar. Baik, pilihan ganda nomor 2 berbunyi, diberikan sebuah persamaan linear dua variabel. Murid diminta untuk menentukan hasil penjumlahan dari beberapa unsur pembentuk PLDV. Unsur pembentuk PLDV. Di sini kata kuncinya adalah penjumlahan. Penjumlahan dari siapa? Dari koefisien dan dari konstanta. Dari sebuah PLDV yang diberikan. Coba kita kaitkan dengan, kita sesuaikan dengan soal yang ada di Weiground kemarin. Ini adalah soal yang diujikan kepada 30 anak. Kemudian dari 30 anak kita ketahui bahwa baru 6 diantaranya menjawab dengan benar. Padahal kalau diukur dari tingkat kesukaran soalnya, ini termasuk kategori soal yang bisa dibilang mudah. Ya sedang lah, tidak soal yang susah. Begitu. Coba kita kupas soalnya. Di sini disebutkan diketahui PLDV-nya adalah negatif 3x. Saya ulangi, min 3x ditambah 8y sama dengan 1. Jika A adalah koefisien dari variabel x. A adalah koefisien dari variabel x. Sedangkan B adalah konstantanya. Tentukan nilai dari A plus B. Ini sudah sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan, yakni penjumlahan dari unsur pembentuk PLDV pada koefisien dan konstanta. Persis sekali seperti ini. Nah, sebelum kita bahas bersama soal tersebut penyelesaiannya bagaimana, perlu kita ingat kembali, kita ulas terlebih dahulu. Misalkan di sini terdapat persamaan linear dua variabel, bentuk umumnya adalah Px ditambah Ky sama dengan R. Kalian jangan terlalu pusing di sini, terlalu banyak tulisan huruf-huruf apa sih dan sebagainya. Nah, kamu perlu ingat kembali unsur pembentuk PLDV itu dimulai dari variabel. Variabel itu adalah peubah. Siapa di situ peubahnya? Ada X dan ada Y. Kemudian angka yang menyertai variabel itu namanya adalah koefisien. Berarti di situ ada koefisien dari variabel X. Siapa dia? Dia adalah, ya ini, X-nya dia disertai oleh siapa? Ternyata disertai oleh P. Maka koefisien dari variabel X dia adalah P. Dia adalah P. Sedangkan koefisien dari variabel Y adalah siapa di situ? Y-nya di sini, temannya adalah X. Ya sudah, berarti koefisiennya adalah X. Sedangkan di belakang sendiri dia masih ada huruf R di situ. R itu adalah sebagai siapa? Yang belum disebutkan adalah konstanta. Konstanta, dia adalah R-nya tadi, suatu angka yang tidak menyertai variabel. Kan tadi variabelnya hanya X dan Y di situ. Oke, kembali lagi ke soal yang ada di sini. Dengan demikian, kalau tadi udah disebutkan seperti ini, variabel adalah X dan Y, koefisien
dari X adalah P, koefisien dari Y adalah X, dan R adalah sebagai konstanta, maka kita sesuaikan dengan konteks yang ada di dalam soal. Di sini yang diminta adalah variabel X. A adalah koefisien dari variabel X. X ada di sini. Kemudian di depannya X itu ada angka, bukan? Angkanya adalah berapa di situ? Angkanya adalah 3. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai A dia adalah negatif 3. Udah, kita kunci dulu nih satu kalimat di sini. Kita kunci dulu itu. Kita udah dapat modal A besarnya nilai A adalah negatif 3. Kemudian sekarang lanjut ke kalimat berikutnya. Sedangkan B adalah konstantanya. Nah, di dalam soal masih ada dua angka yang belum jelas nih, ini sebagai apa? Masih ada plus 8 dan masih ada 1. Ingat konstanta itu tadi dia yang menyertai variabel atau yang tidak? Kan tadi udah disebutkan tidak menyertai variabel. Dengan demikian, berapakah konstantanya? Karena di sini dianggap sebagai B, maka B-nya berapa? Yang 8 atau yang 1? Yang 1 tadi. Begitu. Jadi, dalam kasus ini kita sudah punya dua modal. Yang pertama, tadi di sini A adalah negatif 3. Yang kedua, B-nya adalah 1. Tinggal kita sesuaikan dengan permintaan yang ada di soal. Siapa yang suruh nyari itu di situ? Yang diminta mencari adalah A plus B. Berarti coba kita cek. A di plus B adalah A-nya tadi negatif 3, ditambah B-nya tadi adalah 1. Seperti konsep yang kemarin, kalian punya utang 3 dan dibayarkan 1. Bagaimana dengan utang kalian tadi? Kan kalian masih berhutang 2. Nah, inilah jawaban dari soal tersebut. Mana jawaban min 2? Min 2 berada di pilihan yang kedua. Jadi, dialah jawaban yang diminta. Hati-hati, kalau di dalam soal seperti ini kalian sampai salah menyebutkan berapa nilai yang sesungguhnya, kalian pasti akan terjebak karena dalam soal pilihan ganda seperti ini ada yang namanya pilihan jawaban pengecoh. Contoh, andaikan kalian tadi, sebentar, saya copy dulu ya. Oke. Andaikan kalian tadi di sini, saya hapus dulu. Kalian misalkan nih salah menentukan berapa nilai A-nya. Misalkan ini adalah yang salah loh ya. Ini yang salah. Misalkan A-nya tadi 8. Karena kalian ngambilnya dari sini nih. A-nya 8, B-nya 1. Bukan ding. A-nya 8. Oh, sorry. Saya ulangi. Yang saya ganti yang ini aja. Yang belakang aja, yang di sini. B-nya salah nih. Kalau tadi A-nya kalian udah benar negatif 3, sedangkan dalam menentukan nilai B-nya kalian itu milih yang angka 8. Coba kita cek apakah jawaban dari angka-angka tersebut ada di pilihan jawaban. Kita cek sekarang. Kalau kalian menghitung A plus B berarti min 3 ditambah dengan 8. Kalian hutang 3, kemudian disaur atau dikembalikan dengan 8. Apa yang terjadi? Kalian masih punya sisa 5. Ada nggak nih pilihan 5 di option? Kan ada di sini nih. Jadi jangan sampai salah menghitung. Gitu pesan Kak saya ya. Kemudian begitu juga dengan pilihan-pilihan jawaban yang tersisa. Jadi jangan sampai salah sebut. Gitu ya. Tadi kalau misalkan A-nya adalah 8, B-nya adalah 1, ternyata juga ada 9 di sini. Karena 8 tambah 1 adalah 9. Jadi jangan sampai salah karena di situ adalah banyak sekali pengecoh. Begitu. Silahkan di sini sudah saya berikan satu soal latihan. Boleh kalian coba, kemudian hasil akhirnya jawabannya berapa, kalian bisa tuliskan di komentar. Pertanyaannya adalah seperti ini. Diketahui persamaan linear dua variabel, biasanya disingkat dengan PLDV. PLDV-nya adalah 2X dikurangi 5Y sama dengan 11. Dan di situ disebutkan A
menyatakan koefisien dari variabel Y. Hati-hati, A adalah koefisien dari variabel Y, sedangkan B adalah konstanta dari PLDV tersebut. Maka berapakah nilai yang memenuhi untuk A ditambah B? Silahkan kalian jawab di komentar boleh. Kemudian kalau misalkan dari jawaban kalian itu masih merasa kurang pas, nanti kalian bisa saling mengasih komentar dari jawaban yang sudah disampaikan oleh teman yang lainnya. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Setelah ini nanti kita akan membahas soal dengan tipe pilihan ganda kompleks. Kami akhiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.